wah lah menurut dia paling paling beda ya. Karena sebelum Pernah pegang dia sebelumnya? belum pernah. Alhamdulillah dapat 5 jus. 5 jus ya. Iya. Apalagi fotografer tamu yang emang harus berinteraksi dengan Iya, tamunya. Main HP, stalking mantan kan, nggak asik kan. Kan nggak diduri. Iya. Jadi ya paling cuma mantau-mantau dari jauh, ya hati-hati aja, tetap jaga juga kuliahnya, jangan sampai terbengkalai juga. Jadi udah ikut juga sama Putra, sama Abang juga udah pernah pergi kan. Banget nanti diketawain Dela kan. Berfungsi kali kan. Enggak bang, mulai dapat beasiswa itu dari SMA. Dari SMA ya. Orang-orang baru itu memberikan warna yang baru. Bahkan dia ngerasa lebih produktif ketika dia jadi freelance di Seven Color ini bang. Dia sebenarnya semakin tua semakin bandel kan, Iya, kayak Bang. semakin susah diatur kan. Masih di bawah pengawasan, masih aman lah. Mas buat Denny. Sebenarnya itu berarti manajemen waktu masing-masing orang ya bang. Waktu adalah PT. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin ngoceh episode 2. Kali ini kita kedatangan tamu dari Padang, dari Sumatera Barat. Kita undang jauh-jauh naik sampan. Tadinya mau dikirim pakai JNE, tapi ya kayak mana ya, orang JNE-nya nggak mau maketin makhluk hidup katanya. Jadi ya terpaksa kita harus kirim pakai mobil Puso, numpang sama mobil kerbau ke Duri. Baru-baru aja udah body shaming kan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Faiza bang. Fauzia atau Faiza? Faiza Dea Rahman. Oke. Nggak pakai N. Faiza Dea Rahma, Sakinah Mawaddah Warahmah. Halo. Oke. Dadah. Ama Sadipi mah. Dan ama ayah Sadipi. Sadipi ya. Nangilah. Terharu. Oke, gini guys. Jadi sebenarnya dia adalah tetangga lama kami. Jadi dia pindah kemana deh? Pindah ke Asrama Tribrata bang. Iya, setelah itu Ke Dumai. ke Dumai. Habis itu pindah lagi Ke ke Padang. Padang. Dari Padang pindah lagi ke Duri. Duri. Akhirnya ke Duri lagi. Jadi sekarang kuliah di mana deh? Di Padang Universitas Andalas. Ya lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk kuliah, lagi sibuk kerja juga. Kerja di mana? Di Seven Color. Sambilan. Jadi di sela-sela waktu dia sempatin buat gabung sama kami Seven Color sebagai ya alhamdulillah sih bisa dibilang sangat membantu kami. Dia sekarang fokus ngehandle job editing buat foto ya dia. Iya bang. Terus satu lagi job desk-nya foto, turun juga ke lapangan kan, Iya, untuk turun. foto tengah. Karena kan di lapangan itu pasti kita punya 2 fotografer, satu buat foto tengah, satu lagi untuk pose atau candid yang liar lah. Jadi sebenarnya untuk foto tengah itu ya cukup belajar soal settingan kamera aja, terus gimana cara ngaturnya ya deh. Jadi gimana deh, kemarin kan udah sempat nih turun ke lapangan bareng Ade juga ya. Ade kemarin sama siapa lagi? Sama Bang Putra. Sama Putra Video ya. Putra iya. Video. Jadi udah ikut juga sama Putra, sama Abang juga udah pernah pergi kan. Iya. Terakhir di Lam Air ya. Sama Terakhir di Bang Lam Wahyu Air juga. sama Bang Wahyu juga kan. Gimana deh menurut dia pekerjaan jadi bisa dibilang job sampingan kan, freelance fotografer. Apa sih kesulitannya waktu pertama belajar jadi sampai bisa ke lapangan? Apa yang menurut dia sulitnya sama yang senang ya? Mungkin bisa diomongin yang sulit-sulitnya dulu waktu pertama belajar ngedit, foto. Mungkin bisa diceritain. Kalau untuk sulitnya ngedit ya bang, kalau sulit ngedit tuh bisa dibilang belajar ngedit tuh mudah untuk dicerna ya bang. Karena dari awal juga udah bisa untuk mengoperasikan kalau laptop yang kayak gitu. Paling kita harus menguasai kayak Photoshop yang kayak begitu kan bang. Berarti software. Memang ya namanya anak kuliah pasti udah ngerti laptop kan. Iya. Tapi Photoshop pernah pegang deh ya sebelumnya?
Belum pernah. Palingan ganti kepala kawan sama hewan kan di sekolah kan. Palingan Ganti kan. background juga. Ganti background ya kan. Oke. Jadi lanjut buat ngedit. Buat ngedit mungkin Udah ada basic di laptop terus. Ya untuk kesulitannya mungkin ya menyesuaikan apa ya, kita kan belum tahu gimana nih selera orang untuk warna foto itu sebenarnya gimana sih gitu. Mana yang sesuai. Mana yang sesuai, jadi masih menyesuaikan di situ gitu. Oke gitu. Jadi kesulitan di ini. Jadi dia itu sering saya pantau sambil lewat aja sih. Kalau buat saya sih ngedit foto satu album itu saya pribadi karena udah biasa. Kalau kata pepatah Minang, ala bisa karena biaso kan. Betul. Jadi saya sering pantau dia itu, dia ngerjainnya sampai 2 jam ya dia. Iya. 2 jam. Karena baru. Dia baru pegang 4 atau 5 editan kan, editan foto prewedding kan. Jadi dia sering lambat kan, karena ya namanya kita baru pasti teliti kan, diperhatiin kan, takut salah gitu. Jadi saya bilang aja sama Ade, tenang aja deh, yang penting ini tuh lurus, terus terangnya pas, terus warnanya jangan terlalu, kalau dekornya kuning jangan terlalu dibuat biru berlawanan kan. Kalau dekornya agak kekuningan ya memang ada kuningnya tipis-tipis. Jadi dia itu memang terlalu fokus, makanya jadi lama. Sebenarnya santai aja. Iya, kalau udah lama santai ya bang. Orang cetaknya nanti bakal ini lagi, dia bakal dieditnya lagi, dirapiinnya lagi, karena beda kan pasti komputer kita sama komputer mereka. Jadi kalau ini deh, kalau di lapangan nemu kesulitan, gimana sampai berani nih fotografer cewek yang nggak pernah pegang kamera sebelumnya akhirnya berani buat turun ke lapangan foto, terus ngatur-ngatur bapak-bapak lagi, apalagi yang dia sebenarnya semakin tua semakin bandel kan, kayak semakin susah diatur kan. Gimana deh bisa sampai dia berani buat turun ke lapangan jadi fotografer cewek ngatur orang serame itu? Kan mungkin sebelumnya awal dari kerjaan ini kan dia ngiranya cuman basicnya di editing aja kan bang, ngotak-ngotik di laptop, komputer, di sebatas itu aja. Tapi ternyata Bang Dika nyuruh turun ke lapangan juga. Dan itu tuh juga apa ya, salah satu pengalaman yang paling wah lah menurut dia, paling beda, karena sebelumnya kan belum pernah terjun ke dunia fotografi ya kan bang. Kalau untuk berani atau enggaknya jadi fotografer, apalagi fotografer tamu yang emang harus berinteraksi dengan tamunya, karena apa ya, mungkin karena dari awal abang udah meyakinkan juga dia berani kan, dia nggak pemalu kan gitu. Jadi emang gara-gara itu ya udah bawa santai aja gitu. Santai aja. Sebenarnya memang gitu sih, fotografer tuh apapun pekerjaannya sebenarnya yang paling utama tuh kita harus percaya diri dulu. Kalau kita nggak percaya diri, hasilnya nggak akan bisa maksimal, karena kita aja udah nggak percaya sama diri kita, karena apalagi orang lain. Jadi kita udah percaya diri, orang lain itu pasti percaya juga sama kita. Jadi aura kita yang percaya diri itu menimbulkan orang lain yang juga percaya sama kita. Makanya saya bilang sama dia, yang paling penting itu percaya diri dulu. Kamera udah bisa setting segala macam, nanti ngatur orang tuh gini caranya, nanti nyusun tamu itu gini caranya. Ya alhamdulillah kan waktu pergi sama Ade ya. Jadi abang setiap orang baru itu memang abang monitor sih. Abang tanyain Ade deh, gimana dia, katanya kan aman cu, katanya kan mantap, katanya kan kayaknya udah bisa dilepas sendiri, katanya kan. Di tempat abang juga, abang awal-awalnya kan pas akadnya kan sebenarnya dia udah pergi sama Ade kan, udah lepas sendiri kan. Jadi pas akadnya itu kayak ini, abang sendiri justru yang awalnya kan percayain dia kan, abang sendiri justru yang kayaknya ragu mau ngasih ke Dea nih foto tamu pas akad nikahnya kan. Makanya abang handle lagi aja sendiri kan. Abang juga orangnya ini nggak bisa nunggu-nunggu gitu. Jadi kalau sama Ade sama kawan-kawan yang lain, mereka tuh udah tahu apanya, nanti ini foto tamu, nanti dia langsung ganti gitu. Jadi kalau abang, termasuk pun kalau foto pose, misalnya kita berdua kan, kawan satu lagi dia juga mau ngambil pose belum selesai, abang udah ganti aja gitu, karena abang nggak mikirin orang lain. Abang kalau kerja tuh fokus aja, abang udah selesai langsung mau tukar. Jadi yang geraknya lambat
ketinggalan. Mungkin karena itu mungkin jadi betul. nextnya mungkin agak lebih sigap lagi gercep kan ya, deh, Bang. gercep, gerak cepat. Itu pun di wedding kemarin kan awal-awal masih abang kan. Iya masih. Masih abang kan, karena yang pertama kan orang tuanya kan, Iya, keluarga nanti nggak enak kok dikasih sama ini katanya Iya, kan. nanti. Rupanya setelah dia fotoin kayak nyaman, bisa ditinggal nih bilang kan. Ya saya tinggalin ke belakang makannya dia. Hal apa nih deh abang mau tanya ini satu, kan udah beberapa kali nih ikut ngejob wedding kan. Apa kira-kira hal yang sampai hari ini masih dia ingat selama ngejob wedding kemarin? Semuanya diingat sih Bang sebenarnya. Yang paling membekas, misalkan ada hal aneh atau apa segala macam. Mungkin kalau hal aneh tuh belum ketemu ya Bang. Belum ketemu yang aneh-aneh. Belum ketemu yang terlalu aneh. Mungkin yang aneh ada, tapi yang terlalu aneh untuk diingat belum ada. Belum ada. Jadi gini deh, kan dia kan kuliah sambil freelance juga. Gimana pendapat dari ini orang sekitar dia, mendukung atau enggak gitu? Kalau untuk orang sekitar mendukung, karena orang-orang sekitar pun sekarang kan ya orang-orang di Duri nih gitu kan Bang. Kalau keluarga kan nggak di Duri, jadi ya paling cuma mantau-mantau dari jauh. Ya hati-hati aja, tetap jaga juga kuliahnya, jangan sampai terbengkalai juga. Jadi memang kuliah harus di nomor satuin. Iya. Jadi kalau dia ada kayak kemarin Sabtu pas resepsinya ujian kan, makanya ujian. Abang datang aja siangnya aja datang, selesaikan ujian dulu. Jadi gampang lah. Jadi nggak dipotong-potong gajinya, aman deh. Aman. Jadi dapat dia ini termasuk gimana ya, orang yang belajarnya cepat ya deh. Mungkin karena orangnya juga pintar sih, kuliahnya dapat beasiswa ya dia. Alhamdulillah, nggak ngebebanin orang tua. Alhamdulillah. Beruntung dapet anak kan. Jadi deh, kalau sekarang pacarnya ngelarang nggak kalau kerja kan? Soalnya kalau di wedding kan jumpa-jumpa sama cowok lah, ada cowok yang ngasih handphone lah, gitu. fotoin dong kak katanya. Cowoknya ngelarang nggak? Kebetulan nggak ada yang ngelarang ya Bang, karena nggak ada cowok. Karena belum ya, karena fokus kuliah ya, fokus kuliah jadi cowok-cowok nanti aja kan. Iya betul. Karena kalau udah pacaran tuh terlalu banyak larangan, jadi kita geraknya nggak bebas lagi. Iya betul. Kalau sekarang kan enak kan, nggak punya pacar, bisa kuliah, bisa kerja. Bisa kerja kan, bisa TP-TP kan, tempat wedding kan. Buka coki. Itu mungkin deh. Kesulitan dia mungkin ke depan nih yang pengen dia tahu soal wedding, kan sebenarnya kan ada banyak lagi nih. Handle pose segala macam, masang lighting. Mungkin apa nih yang pengen dia pelajari buat di wedding selanjutnya nih? Yang paling dia kepo tuh gimana cara ngatur pose sih Bang. Pose khususnya untuk pengantin ya Bang. Karena kan kalau misalnya nengok abang, nengok ade sama yang lain tuh kayak enak aja ngatur pengantin tuh. Tapi sementara kayak kita ngatur tamu aja masih kayak gagok-gagok gitu Bang. Kalau abang sih sebenarnya kita tuh lebih sulit ngatur tamu daripada ngatur pengantinnya. Karena kalau pengantin tuh dia berdua kan. Dia berdua itu baru nikah pula kan, jadi chemistry-nya tuh memang pasti dapat biasanya. Jadi kalau kita ngarahinnya tuh enak kayak gini. Kita tinggal sebenarnya kalau dia mau belajar pose juga tinggal banyakin referensi sih. Kita harus lihat ke arah mana style foto kita. Kita harus follow beberapa fotografer yang menurut kita itu stylenya gue banget, bisa gitu dijadikan kan. panutan, bisa dijadikan panutan. Jangan comot sana comot sini. Kalau comot sana comot sini kita bingung karena nggak tahu nih stylenya yang mana mau diikutin. Kadang ada beberapa fotografer yang hasil fotonya itu absurd kan. Kadang kita mikirnya kok foto kayak gini, cuman itu tren gitu. Jadi kita ikutin aja mana yang kita suka dan mana yang laris. Jadi sebenarnya kalau mau foto tamu itu yang penting
yakin, balik lagi yang penting yakin, tahu mau dibikin kayak mana, terus banyakin belajar sih. Iya, betul. Itu sih yang penting. Ada ini nggak dia tertarik buat jadi apa namanya, videografer atau editor videografer gitu, karena kan udah pernah coba foto nih, ada pernah tertarik nggak buat itu? Kayaknya kalau untuk nyoba-nyoba tuh pasti ada lah kan Bang, kayak pengen coba ada pasti, tapi kayaknya kalau dipikir-pikir lagi, orang ini udah belajar dari lama loh gitu, sementara dia baru terjun, benar-benar baru terjun ke dunia fotografi. Jadi menurut dia kalau misalnya untuk belajar tentang videografi itu belum sekarang gitu Bang. Iya, sebenarnya itu sih pengaruh dari lama atau baru belajar itu sebenarnya menurut abang nggak terlalu berpengaruh, karena udah banyak juga yang nampak sama abang kan, orang lama itu nggak selalu bagus, orang lama itu nggak selalu yang terbaik, editannya, hasil fotonya nggak terlalu terbaik, tapi yang terbaik itu yang berusaha buat menghasilkan yang terbaik, yang berusaha buat belajar sebaik mungkin. Karena abang ada juga sih contohnya Ade kan, Ade itu bisa dibilang kalau kita ngomongnya maaf nih agak lelet kan, dia masih ibarat komputer masih Pentium 4 dia. Kalau sekarang orang udah Ryzen 9 kan, betul. Prosesornya dia masih Pentium 4, tapi karena itu tadi rajin belajar kan, jadi dia selalu pengen tahu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita orang lama sama orang baru. Justru orang-orang baru itu memberikan warna yang baru. Jadi kalau selagi dia pengen belajar, sebenarnya sih fotografer sama videografer ini tuh di zaman sekarang tuh berfungsi banget. Nanti diketawain Dela kan. berfungsi kali kan, berfungsi kali. Misalkan nggak harus di wedding. Iya betul. Kita bisa bikin vlog, kita bisa ngedit vlog kan, kita bisa bikin video. Di kuliah misalkan ada beberapa teman abang yang kuliah, dia itu jago videografer dulu, jadi dia itu dibayar sama orang di kuliahannya. Iya, di kuliahan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ngajakin dia buat bikin company profile buat perusahaan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ini sih, selagi mau belajar apapun, hal-hal yang baru kayak digital ini kan pasti kamera nggak mungkin digantiin sama yang lain kan. Kalau handphone nanti bisa jadi berevolusi segala macam, tapi kamera ini abang yakin pasti selalu ada sih. Betul. Cuman jenisnya aja yang beda-beda. Jadi memang selagi ada niat, di situ ada jalan. Ini deh, abang sebenarnya kan nggak kuliah nih, abang nggak kuliah nih sebenarnya kan. Abang tertarik sih gimana pola pikir dia belajar dari SD gimana, SMP gimana, sampai akhirnya SD dapat beasiswa juga ya? Enggak Bang, mulai dapat beasiswa itu dari SMA. Dari SMA ya? SD SMP enggak. SD SMP enggak. Jadi kalau di SD dulu termasuk anak pintar, bandel atau gimana? Alhamdulillahnya masih di bawah pengawasan, masih aman lah. Masih aman ya, masih belum ada bandel ya? Iya betul, karena SD-nya pun juga SD swasta dan Islam terpadu kan Bang. Di ini Mutiara. Mutiara ya. Mutiara sekolah Islami ya, Islami. SMP-nya masih? SMP-nya masih lanjut di SMP Mutiara. Oke. SMA-nya baru? SMA-nya baru ke Dumai. Oh, pindah di Dumai ya. Oke. Itu swasta juga? Swasta juga. Jadi di SMA dia baru dapat beasiswa di pas naik kelas 2. Dapatnya jalur via itu tol? Bukan. Itu dapatnya waktu itu jalur Hafiz Quran. Hafiz Quran ya. Jadi abang ingat lagi nih. Jadi waktu saya nikah dulu guys, yang baca Qurannya apa namanya itu? Tilawahnya itu Faiza Dea Rahma. Tapi entah kenapa di hari-hari biasanya suaranya melengking, melecut kan, mengengeo kan. Tapi pas nikahan kemarin kok bisa grogi deh. Nervous Bang, kan orang-orangnya ini udah kita kenal semua gitu. Kan kalau kenal sebenarnya lebih enak. Iya, kalau nggak kenal, karena kemarin tuh jaraknya dekat kali Bang. Kalau biasanya kan kalau lomba tuh jauh. Atau jaraknya. karena
apa ndak karena nengok abang kok aura wanita nih pas nikah. Ya itu juga itu juga mungkin ya. kan. Orang aura nikah ini kan beda gitu kan bang, kayak keluar. Iya gitu, keluar rumah ya, keluar rumah di rumah orang nikah ya kan. Jadi waktu SMA dia dapat beasiswa karena hafiz Quran. Hafal berapa juz deh? Waktu itu dapatnya gara-gara hafal masih 1 juz. 1 juz ya. Cuman itu yang sempat terakhir berapa juz? Terakhir. Iya. Tapi ini nggak hafal sekarang ya bang, maksudnya itu karena ya itulah kan mana faktor satu dan lain hal lah ya. Karena jarang diulang. Jarang diulang. Iya terakhir tuh alhamdulillah dapat 5 juz. 5 juz ya. Iya. Jadi waktu dia sekolah, guru tahu dia hafal 1 juz. Iya. Habis waktu itu sempat disuruh ikut sama-sama murojaah sama teman-teman ngulang hafalan lagi untuk sebagai apa ya? Sekaligus pembuktian kalau emang hafal dan habis itu ya kesempatan juga untuk ngulang hafalan karena di sekolah swasta dan bukan Islam terpadu kayak Mutiara. Kalau misalnya Mutiara itu kan wajib emang menghafal. Kalau misalnya di SMA tuh kan nggak ada yang mewajibkan kita untuk menghafal. Jadi karena dorongan dari orang-orang di sekitar juga ikut aja nggak apa-apa ulang-ulang hafalan sama guru agamanya kayak gitu. Jadi kebetulan guru agama pun juga open sama dia, jadi dia mengajukan juga nama dia di beasiswa itu dan alhamdulillahnya dapat ya. Alhamdulillah. Mungkin ini deh satu lagi sih yang abang bilang yang mau abang ini apa nih pesan-pesan dia buat teman. Yang pertama nih kasih nih untuk teman-teman nih yang ragu buat jadi fotografer, pesan-pesannya. Terus satu lagi buat kawan-kawan gimana tipsnya biar belajarnya tetap fokus dan bisa menjadi yang mungkin gak terbaik kan, mungkin beberapa belas terbaik gitulah kan. Dia versi terbaik dari dirinya. Iya. Gimana nih? Kalau untuk pesan untuk teman-teman yang ingin memulai di dunia fotografi lah nih abang. Misalkan dia belum tahu nih, tapi dia pengen kan. Masih betul-betul nol kali pengetahuannya. Apa nih yang harus dia lakuin kalau seandainya dia itu pengen terjun ke wedding fotografer, tapi nggak tahu nih mau gimana gitu. Sebenarnya itu versi dia ya. Kalau misalnya dari pengalaman dia lah ya bang. Kalau dari pengalaman dia karena sekarang ini kan kita udah ada YouTube, internet udah lancar ya, jadi nggak mungkin orang nggak tahu di mana nyari informasi. Kalau untuk teman-teman yang mau belajar mungkin bisa lihat-lihat di YouTube, banyak tuh channel-channel yang menyajikan gimana sih pemula memulai karirnya di dunia fotografi gitu. Belajar settingan dulu kayak gitu kan bang. Jadi mungkin untuk teman-teman mungkin dia belum terlalu pantas untuk ngomong kayak gitu bang, karena emang baru juga kan. Cuman pesan dia aja dari pemula yang benar-benar pemula dari nol sama sekali, belum pernah tahu kamera apapun itu settingannya dan benar-benar baru belajar, ya coba aja ya. Gas aja ya. Kalau ibaratkan udah nyemplung itu ya berenang aja kan, nikmati aja kan. Nanti di mana mentok ya tanya sama yang senior, betul. Kan di mana ragu tanya sama senior. Sebenarnya itu penting sih, kita tuh harus sering bertanya biar kalau dulu kan biar nggak salah jalan. Kalau sekarang tuh bertanya biar nggak salah di kerjaan. Iya betul. Gitu dia. Jadi kalau ada yang kita ketemu nih, kalau kalian anak baru nih di wedding, jadi kalian ketemu sesuatu yang nggak biasa nih, sulit, misalkan ada hal-hal trouble di lapangan, itu tuh harus segera kalian tanyain ke senior biar nanti kalian tahu cara jalan keluarnya. Iya betul. Gitu ya, intinya jangan panik ya bang. Terus gimana nih deh tipsnya freelance juga nih di wedding kan, terus kuliah lancar terus nih nampaknya. Abang nggak pernah lihat dia bolos atau gimana segala macam kan. Kemarin aja tengah malam masih ada belajar ya kan, ada Zoom-nya ya kan. Gimana nih tipsnya buat dia nih? Sebenarnya itu berarti manajemen waktu masing-masing orang ya bang. Oke. Gimana ya sebenarnya tuh
waktu untuk kuliah tuh nggak terlalu padat karena jadwalnya tuh ya biasa aja gitu. Bahkan ada hari libur yang dimana satu hari itu kita nggak kuliah. Jadi mungkin di situ bisa kita manfaatkan untuk buat tugas, untuk belajar lagi tentang materi-materi yang lain. Jadi intinya tuh ada di diri kita sendiri gimana cara kita ngatur waktu. Terus kalau misalnya pun sekarang bahkan dia ngerasa lebih produktif ketika dia jadi freelance di Seven Color ini, Bang. Karena ya rasanya apa ya, kayak nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Karena sebelumnya tuh kalau udah selesai nih belajar misalnya, waktu yang terbuang tuh kayak misalnya rebahan, main HP, buka Instagram, scroll TikTok, nah yang itu nggak kan berguna dan nggak menghasilkan ya kan, karena kita kan sekarang mikirnya yang menghasilkan. Ya, jadi dari Dea itu yang paling penting adalah manajemen waktu, karena kalian harus ingat bahwa kata orang-orang sukses kan zaman dulu, time is money katanya. Kalau di bahasa Arab kan pitih waktu adalah pitih. Nah, itu dia. Jadi benar sih deh. Kalau dulu sih waktu abang kerja di ini kan di perusahaan, misalkan kita tuh nggak dibebani tanggung jawab. Kita tinggal datang jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Iya, betul. Kita nggak ada dibebani tanggung jawab. Kita malam-malamnya cuman bisa main-main aja kan. Jadi kalau sekarang tuh ketika kita bisa berproduktifnya lebih tinggi, kita tuh pasti ngerasain bahwa waktu itu adalah uang. Iya, betul. Contohnya aja abang daripada main nih 3 jam, bagus abang ngedit foto. Kalau abang ngedit foto itu abang bisa nyelesain 2 album kan. Betul. Daripada abang keluar nggak jelas kan, main kesana sini nggak jelas, mending abang ngedit sinematik bisa selesai 1 kan. Kalau kita lempar ke orang buat ngeditnya ya berapa uangnya kan, ya sama yang dilakuin Dea itu jadi belajar dulu ya Dea, dulu, nanti saya nggak ngedesak Dea buat editannya cepat selesai, jadi habis kuliah baru ngerjain jadi waktunya nggak terbuang sia-sia ya Dea. Sebenarnya waktu luang dari kuliah tuh selesai kuliah, dari misalnya pagi kuliah, terus kadang ada jeda kosong sampai sore gitu, Bang. Iya, jadi kita nggak apa-ngapain kan, di rumah aja kan, main HP, stalking mantan kan, nggak asik kan, apalagi ya jangan dibuka coki mantan. Ya sih, sebenarnya waktu adalah uang. Mungkin kayaknya deh durasi udah terlalu panjang, mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Siap. Kalau kesulitan nyari narasumber lagi nih, kita undang dia lagi. Kayaknya dia nih gosipnya masih banyak yang panas-panas. Bisa, kalau gosip bisa. Iya, masih banyak yang mau diceritain ya deh, tapi karena durasi kan. Ya, Abang capek ngeditnya nanti deh, kepanjangan. Berat PC-nya deh. Boleh minta bantuan, boleh juga. Oke, bisa juga ya. Oke guys, sekian aja video kita kali ini. Semoga video ini ya seperti kemarin nggak terlalu bermanfaat, tapi buat kalian yang tipis-tipis nih mirip kehidupannya sama kami, mungkin video ini bakal sedikit bermanfaat, karena kalau yang mau manfaatnya banyak, datang dengar ceramah ke masjid. Betul. Oke. Oke, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.